إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada diri kita atau kepada keluarga kita. Dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid, digugah hati kita untuk melangkah menuju ke masjid untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Semoga dengan serangkaian rasa syukur kita, dengan sering-sering mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin, Allah juga senantiasa menambah nikmat kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada pribadi saya dan umumnya kepada seluruh jamaah yang berbahagia pada hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan keimanan kita dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua bentuk larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada sidang Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan salah satu hadis, yang mana hadis ini merupakan hadis Arba'in Nawawiyah, atau yang dikenal dengan hadis Arba'in, karangan Imam Nawawi rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada.
iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis ini memiliki 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama, Rasulullah berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Apa yang dimaksud dengan hakikat takwa? Tentunya makna asal dari kata takwa adalah menjadikan antara seseorang hamba dan sesuatu yang ditakuti sebagai bentuk penghalang. Sehingga maksud dari kata takwa adalah takwa kepada Allah menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, dari murkanya Allah atau dari siksanya Allah. Sehingga ditarik kesimpulan, bahasa sederhana, takwa itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk larangan-larangan kepada Allah. Meskipun para ulama salaf memiliki definisi takwa yang bermacam-macam, di antaranya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan yang namanya takwa adalah mengerjakan kewajiban, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan bentuk syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan perkara yang makruh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat yang dimaksud dengan takwa adalah menjalankan ketentuan-ketentuan syariat Allah dan menjauhkan segala bentuk larangan-larangan yang dapat menimbulkan kemaksiatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Makna takwa ini sangatlah luas dan sangatlah berat apabila kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ini merupakan wasiat Rasulullah yang harus kita pegang kuat-kuat. Rasulullah mengatakan, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, baik dalam keadaan kita senang, baik dalam keadaan kita susah, baik dalam keadaan kita banyak orang, baik dalam keadaan kita sendirian, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Ada Al-Hisah, sahabat Rasulullah bernama Sauban, suatu ketika duduk di samping Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau ada manusia yang hadir menghadap kepada Allah dengan pahala amal soleh yang sangat banyak sekali, laksana gunung Tihamah. Namun saat dia menghadap kepada Allah, amalan-amalan itu sirna, laksana debu yang berterbangan. Sauban kaget, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan amalan-amalan itu hilang lenyap seketika? Rasulullah mengatakan, dia adalah orang yang manakala dalam kondisi sendiri, dalam kondisi sepi, tidak ada orang, dia gemar bermaksiat. Tapi di saat banyak orang, dia gemar beribadah. Artinya apa? Takwa hendaklah kita jaga sebagaimana kondisi kita. Dalam keadaan senang, susah, gembira, sedih, banyak orang atau dalam sepi, takwa itu hendaklah kita pegang erat-erat di gigi raham kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nasihat yang kedua dalam hadis ini adalah hendaklah mengikuti kejelekan dengan kebaikan. Allah memberikan waktu kita 24 jam, sehari semalam.
Siapapun orangnya, Allah beri kesempatan hidup 24 jam. Yang menjadi pertanyaan, 24 jam itu kita manfaatkan banyak amal solehnya atau banyak amal keburukannya. Manakala kita banyak amal keburukannya, Rasulullah berpesan, segeralah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Karena amal soleh yang kita lakukan bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita perbuat. Meskipun memiliki berpendapat yang berbeda-beda, apakah dosa besar itu bisa dihapus dengan amal soleh berupa kewajiban, amal soleh yang bersifat sunnah? Hal ini tentu berbeda. Ada ulama salaf mengatakan dosa-dosa besar seperti syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh orang dengan sengaja berlari dari medan jihad, itu hanya bisa dihapus manakala seseorang itu benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dosa-dosa yang kecil bisa dihapus oleh amal soleh yang kita lakukan. Baik itu puasa, sedekah, amal ma'ruf nahi mungkar, zikir atau sholat ataupun yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hud ayat 114 yang artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, marilah di saat kita melakukan kesalahan, baik kesalahan itu kita sengaja, tidak sengaja, segeralah memperbaiki amalan dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya manakala seseorang melakukan dosa besar, hendaklah dia menyegerakan diri untuk bertobat kepada Allah. Karena dosa-dosa besar itu hanya bisa terhapus manakala dia memiliki keinginan tobat nasuha. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Yang artinya, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi Rasulullah berpesan, mari kita menyegerakan memperbanyak amal soleh, sehingga amal soleh itu mampu menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Hal ini dipertegas juga oleh sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, saum, sedekah, amal ma'ruf, dan nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan yang ketiga yang terkandung dalam hadis tadi adalah hendaklah kita memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu merupakan bagian ciri orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya akhlak juga mencerminkan ketaatan seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk taat ini rupanya bisa bersifat secara vertikal antara hubungan manusia dengan Allah,
baik hubungan manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dari materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidina wa adzal mu'tadina wal mufsidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyimpulkan materi dari khutbah yang pertama. Kesimpulan yang pertama, khatib mengajak kepada pribadi saya dan umumnya kepada seluruh jamaah pada kesempatan hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan bentuk menjalankan ketetapan-ketetapan syariat Allah dan menjauhkan segala bentuk larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan yang mengundang kemaksiatan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa dalam arti sekuat mungkin menjalankan ketetapan-ketetapan hukum Allah dan sekuat mungkin meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dimanapun engkau berada. Maksudnya dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi sempit atau lapang, hendaklah kita senantiasa memegang teguh ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, hendaklah kita mengiringi keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Manakala kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan disengaja atau tidak disengaja, cepat-cepatlah kita menghapusnya dengan amal soleh yang bisa kita lakukan pada waktu itu. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus kesalahan atau perbuatan-perbuatan maksiat kita. Yang ketiga, hendaklah kita memiliki sifat atau akhlak yang baik, karena akhlak yang baik merupakan cerminan seseorang itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita memohon bermunajat kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa memegang wasiat Rasulullah, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat.
Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.